dari Big Tulus official. Jangan lupa like and subscribe. Sebrek, sebrek, Ya, sebrek guys, sebrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini masih bisa ketemu sama kalian lagi. Waduh. Aduh ya Allah ya Rob. Mas D itu baru pulang dari Garut. Terus tadi pagi-pagi banget Tante Ida tuh gak tahu lagi apa ceritanya, tiba-tiba ngajak ke pasar tani. Jadi di Jakarta ada salah satu pasar tani gitu. Terus setelah pulang dari sana aku langsung kerja, ada job MC juga. Terus pulang sampai rumah aku tidur. Udah gak kuat lagi matanya karena dari Garut sampai jam 1. Saat dari Garut sampai jam 1 tidur, bangun jam 5, kemudian selesai sholat subuh itu Tante Ida gedor. Ayo kita ke pasar tani, ada yang murah-murah katanya gitu. Dan memang kemarin saya bilang pengen beli cabai mak, terus sekalian aja dia belanja gitu. Dan akhirnya setelah jam 8, jam 9 tutupnya itu ternyata jam 9 baru buka. Cepat-cepat belanja, cepat-cepat pulang, terus langsung aku nge-MC. Jam 11 kan aku nge-MC sampai jam 1. Sampai rumah aku tepar guys. Dan ini syutingnya sudah jam setengah 5. Dan di Jakarta hari ini meskipun baru setengah 5 tapi sudah kayak maghrib. Karena mendung gelap banget. Tadi hujan deras, air juga sempat naik tapi alhamdulillah gak tinggi. Dan hari ini hari Rabu 25 November jam setengah 5 sore Mas Tulus baru syuting. Ya Allah, saya sempetin deh buat kalian. Saya baru selesai, baru kelar mandi, langsung syuting nih. Terus nanti habis itu pengen nyuci baju. Aduh kerjaan banyak banget deh pokoknya. Karena beberapa hari kan ngejob, beberapa hari nyanyi. Jadi baju-baju yang dipakai nyanyi dan bajuku nyanyi itu, kostum-kostumku nyanyi itu nggak bisa dicuci bareng sama baju-baju yang lain. Jadi khusus, karena kan baju-baju dengan bahan-bahan tertentu nggak bisa dibarengin lah intinya gitu. Makanya ada beberapa bahan yang harus digiling sendiri, jadi agak susah. Bisa nanti sampai jam 12 malam aku baru kelar kalau nyuci, karena celana sendiri, baju sendiri gitu ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Mas Teh dimanapun kalian berada. Begitu Tulus Official semuanya. Sehat selalu, berkah barokah. Terima kasih banyak sudah selalu support Mas Tulus. Selalu siap sedia menemani Mas Teh di kesempatan pagi, siang, sore hari ini ya. Untuk yang ada di Papua sana, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Untuk subscriber Big Tulus Official yang ada di Sorong, Manokwari, kemudian Merauke, Timika, dan juga untuk yang ada di Jayapura ya. Dari Sulawesi beranjak untuk yang ada di Makassar, kemudian Toraja, Polewali Mandar, Maros, kemudian Kendari, Palu, Manado, dan juga untuk yang ada di Ambon sana. Selamat bergabung ya. Kalimantan juga selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk semua yang ada di sana. Untuk yang ada di Pasir, Bontang, kemudian Pasir, Bontang, Nunukan, kemudian Balikpapan, Palangkaraya, Banjarmasin, Sambas, dan juga untuk yang ada di Berau. Selamat bergabung di Kalimantan semuanya ya. Dari Sumatera, Medan, Padang, Jambi, Bengkulu juga di sana diucapkan. Pekanbaru, Riau, kemudian Batam, terus ada yang dari Palembang, juga untuk yang ada di Lampung ya. Dari Banten juga diucapkan selamat bergabung. Kemudian Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, Cikarang, Bekasi, Cikarang, Cikampek. Terus untuk yang ada di Bandung, Cianjur, Majalaya, Garut juga. Terus untuk yang ada di Indramayu dan juga Cirebon, Banjar dan juga Pangandaran juga bergabung ya. Cilacap, Purwokerto, kemudian Kebumen, Tegal, dan juga untuk yang ada di Banyumas juga di sana selamat bergabung ya. Berikut lagi untuk yang ada di Semarang, Pati, Rembang, kemudian yang ada di Jepara juga di sana, ada Batang juga, Wellery, juga untuk yang ada di Wonogiri, Klaten, Sragen, terus yang ada di Magelang, Jogja, Solo, Sukoharjo, dan juga untuk semua yang di Jawa Tengah tanpa terkecuali ya. Malang, Jombang, Nganjuk, Medion juga Blitar di sana, Sidoarjo, kemudian Gresik juga, Surabaya, Banyuwangi, Madura, dan juga untuk yang ada di NTT, kemudian yang ada di Pulau Bali juga selamat bergabung ya. Berikut lagi untuk yang punya luar negeri dari Malaysia, kemudian untuk yang ada di Singapura, Taiwan, Taipei, Hong Kong, Makau, juga untuk yang ada di Jeddah, Arab Saudi, Brunei Darussalam juga di sana ada. Kemudian lagi untuk yang ada di Qatar, Swiss, Jerman, dan juga untuk yang Los Angeles. Kalau inget Mbak Asri dibilang hoax, aku ketawa loh. Katanya Mbak Asri itu
subscriber hoaknya Mas Tulus. Wong-wongnya jelas-jelas ada ya. Korea dan juga Jepang selamat bergabung ya. Untuk abangku Muhammad Ridwan yang ada di Malaysia bersama ibu juga salam sehat selalu, semoga Allah bersama kita semua ya, amin. Sebelum kita lanjut ke YouTube Studio, kita baca dulu pesan dari bapakku seperti biasa. Biasanya doa buat kita kok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam subuh dan juga selamat pagi Mas T. Semoga kita semua dilimpahkan rezeki yang berkat dan halal. Diberikan kesehatan yang baik dan umur yang panjang, dihindarkan dari segala penyakit dan juga bala. Amin. Lupakan mereka yang menyakitimu kemarin, tapi jangan lupakan mereka yang menyayangimu hari ini. Hari kemarin bagaimanapun baik atau buruknya telah berlalu, dan hari ini adalah waktu yang tepat untuk melihat langit biru yang cerah. Sharing is caring. Terima kasih. Terima kasih Bapak Muhammad Yahya ya. Selamat bergabung lagi. Lanjut ke YouTube Studio. Jangan lama-lama cuap-cuapnya. Ntar yang lain begitu ya. Kemudian dari siapa ini? Wow, banyak ya. Dari Mas Aan katanya, Mas T di kamar mandi kan banyak jin. Waktu kita mandi dan telanjang, apa dia nafsu lihat kita dan beraba-raba kita? Ya enggak toh Mbak Heni Winarti. Enggak seperti itu. Mereka tetap memiliki batasan yang tidak bisa mereka akses ya. Kalau berpikir agak sedikit lebih logik ya. Tidak perlu berprasangka, takut nanti jadi malah berpikir yang tidak-tidak. Begitu ya Mbak Heni Winarti ya. Kemudian kata Mas Aan, request lagunya Delima. Salam sukses ya selalu, terima kasih dari Johor Baru. Terima kasih Mas Aan. Kemudian dari Bang Muhammad Ridwan, susuk batu merah yang dimasukkan ke anak kecil oleh orang lain tanpa sepengetahuan orang tuanya, bagaimana mau dikeluarkan? Contoh dimasukkan oleh saudara dan diberitahu ke orang tuanya sebelum saudaranya arwah atau saudaranya meninggal ya. Bagaimana cara mengeluarkannya? Boleh dicoba dengan mengkonsumsi minyak bidara, Bang Muhammad Ridwan, atau dimandikan dengan daun bidara. Atau memang biasanya sih kalau memang ditanam begitu, kalau memang itu tanamannya, maksudnya itu hanya sengaja ditanam ya, seharusnya ada yang bisa membantu untuk mengeluarkan itu. Kalau toh batunya tidak bisa dikeluarkan, setidaknya khodamnya saja kita usir ya. Ada caranya. Saya juga nggak bisa menjelaskan secara detail di YouTube ini karena kurang lebih sih sementara hanya menggunakan minyak bidara, kemudian daun bidara dimandikan dan lain sebagainya. Ya didoakan khususnya, dan juga mungkin minta tolong sama orang yang lebih paham. Dan harus dipegang secara langsung ya, tidak bisa jarak jauh. Kemudian assalamualaikum Mas Tulus, suaranya oke banget. Didongo Mas dari Solo, semoga cepat bisa kirim nasi box. Siap Mbak Retno Ayu. Mas Aan Johor Baru terima kasih. Mbak Lady Sweet, Haikal Rengat juga terima kasih. Mbak Sugiyarti, Bu Sugiyarti juga di sana. Ada Mami Uti juga terima kasih sudah hadir. Ada Mama Ita, terus ada Mbak Christine, ada Dewok juga terima kasih. Ada Mas Agus Hermawan juga terima kasih. Teh Aman Mini Lubang Buaya hadir nggih Mas Agus Hermawan, sembah nuwun. Seragen nyimak katanya. Mbak Sabto juga terima kasih. Narti Bintang terima kasih banyak. Mas T, Pak Seno meninggal, apakah Serintil masih tinggal di kediaman Pak Seno? Oh, masih berada di pendopo, tapi sudah tidak terlalu sering ya. Mas T, yang baik hati, yang gitu, oke siap. Induk Wurdaningsih terima kasih. Mas Panan juga. Ibu Endang Sultan ini terima kasih. Terus ada Mbak Ica Veronica juga terima kasih. Cinta Safwana, ada si Komo juga terima kasih. Serintil itu menurut saya sebenarnya bukan ikut Kiseno, melainkan ikut salah satu sindennya Pak Tulus. Maaf bila salah. Saya juga tidak pernah bilang kalau Serintil itu ikut Kiseno ya. Terus saya juga tidak pernah bilang kalau Serintil itu ikut sindennya Mas Tulus atau temannya Mas Tulus yang sinden itu ya. Masih kau mohon diklarifikasi lagi. Saya tidak pernah bilang itu soalnya ya. Ada Mas Tian Baskoro terima kasih. Sing kuoso sing nyepake. Oke. Sembah nuwun Mas Tian Baskoro Boyolali ya. Kemudian ada Sudiono Nizam juga, JNO, ada Wahyu Mianto, ada Titisana yang Lawu juga terima kasih. Ada Ignas Maze juga terima kasih. Kemudian ada Suryanti, Mbak Asri. Ada Mas An Sudirman Stika juga terima kasih. Rawalumbu Bekasi terima kasih banyak. Sudah banyak yang merevisi ya. Kalau Mbak Elisa ternyata S1 dan juga S2 Psikologi. Salam santun, boleh saya bertanya apakah sampean pernah bertemu atau berbincang dengan indigo yang asli? Novan Aryo Nugroho. Bertemu dan berbincang langsung dengan indigo yang asli. Indigo itu asli atau tidaknya kita nggak bisa ini mas.
nggak bisa diukur dari apa yang kita lihat. Maksudnya berkomunikasi dengan indigo yang asli aku masih kurang paham ya. Ada Dasuki di sana, terima kasih. S Priyanto juga terima kasih. Studio Wayang Indonesia terima kasih. Terus Ramdoni Wiyung juga terima kasih. Agus Ari Setiawan terima kasih. Sehat terus Mas Tulus, amin. Ihsan Mustaqim, Mas Supri Sembanduan, Mas Supri. Terus Mas Aan juga di sana ya, sudah bergabung, terima kasih banyak. Yuk, sebelum kita lari ke ulasan hari ini, kita coba baca doa dulu untuk teman-teman semua yang ada di sini. Semoga apa yang kita baca Allah ijabah dan juga dijadikan pahala bagi kita, khususnya bagi saya, bagi kalian juga, dan diijabah kemudian disampaikan kepada kita yang minta ataupun kita yang mengharapkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhanku yang Maha Pengasih, yang lagi Maha Penyayang, ya Allah, Engkau Maha di atas segala Maha, ya Allah. Engkau Maha mengabulkan, ya Allah, Engkau Maha memberi, ya Allah. Untuk siapapun yang sedang nonton video ini, ya Allah, tanpa terkecuali, ya Allah, hamba mohon untuk yang sedang sakit, semoga Engkau sembuhkan beliau, ya Allah. Untuk yang sedang dalam masalah, ya Allah, yang sedang dalam masalah, ya Allah, semoga Engkau berikan solusi atas masalah terbaik, berikan solusi terbaik atas masalahnya, ya Allah. Untuk yang belum bertemu dengan jodohnya, semoga lekas Kau berikan Kau pertemukan dengan jodohnya, ya Allah. Untuk yang belum memiliki rezeki, semoga Kau limpahkan rezeki yang melimpah untuknya, ya Allah. Untuk yang belum bekerja, segera Kau berikan pekerjaan untuknya, ya Allah. Dan untuk yang sudah bekerja, semoga Kau berikan kemudahan, kemudian diberikan kemudahan untuk segala urusan baiknya. Amin, 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 ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga ya teman-teman, beberapa teman-teman kadang yang nonton kita ini kan tidak semua lagi happy, tidak semua lagi baik, tidak semua kondisinya sedang baik-baik saja. Tapi ternyata ada beberapa teman yang kondisinya mungkin sedang buruk karena kondisi keadaan keuangan, kemudian posisi nggak kerja. Aduh, apalagi masa pandemi begini, walah semakin banyak, semakin banyak orang yang terus-terusan tidak ini. Oke, kemarin saya sudah sempat screenshot dari Mas Usi, Asrobi juga terima kasih. Ada Budi Danto juga terima kasih. Andreas Pratama, Mas Rosidi, Emi Kristina, Jogja menyimak, Fauzi Sakarantina juga terima kasih. Ada Nisma, Purwantini, Mas Giadi, Giat juga. Terus ada siapa ini? Ntar dulu ya. Oke, sudah semua. Kemarin nonton live-nya ya. Dan juga direvisi juga teman-teman. Mbak Elisa itu sudah mendekati sudah S2 psikologi Mas Tulus, dan sekarang sudah ke arah S3 katanya ya. Mohon maaf dan juga terima kasih untuk revisinya. Lalu ini ada sebuah pertanyaan yang masuk ke Mas Tulus. Mas Tulus sebenarnya sudah ngobrol sama Eyang. Mas Tulus sudah minta pendapat Eyang bagaimana sih sebenarnya Mbak Elisa itu ke depannya gitu loh. Mbak Elisa itu menurut Eyang ke depannya seperti apa, dan Eyang juga sudah menyampaikan ke Mas Tulus kalau lagi dan lagi sebenarnya Mbak Elisa adalah orang yang sengaja Allah kirimkan menjadi sayap. Jadi orang yang Allah kirimkan menjadi sayap untuk warga Laras khususnya. Jadi Allah sudah menyiapkan segala sesuatunya, dan sekali lagi perlu kita tahu adalah rencana Allah itu adalah rencana yang paling baik, yang paling sempurna itu adalah rencana Allah ya. Termasuk dengan menghadirkan Mbak Elisa, Mbak Tatin di antara beberapa warga Laras yang hadir, kemudian dihadirkan di antara Pak Seno. Jadi kenapa ketika Pak Seno sudah almarhum, ada beberapa lengan, ada beberapa sayap yang masih bisa mengepakkan sayapnya untuk terus mempertahankan kebudayaan, khususnya memperjuangkan nilai budaya luhur khususnya. Dan kalau kata Eyang istilah dalam dunia pewayangan itu, Mbak Elisa itu adalah salah satu orang yang beruntung sekali, karena beliau mendapatkan satu wahyu khusus yang diberikan Allah untuk membuat beliau menjadi duta budaya saat ini. Dalam arti, mungkin tidak ada penobatan duta budaya dan lain sebagainya, tetapi dalam hal ini dia bukan Jawa, dia milenial di luar Jawa, tapi dia mencintai kebudayaan Jawa. Yang pertama dia masuk, ternyata dia ngambil S1 pedalangan ya, tentang ilmu psikologi, kemudian sekarang sudah melanjutkan S3. Saya kurang paham S3-nya apa, tapi kalau yang teman-teman yang tahu boleh klik di kolom deskripsi ya. Jadi orang Sulawesi yang gak ada basic Jawanya sama sekali, tiba-tiba beliau bisa terbawa sama izin Allah untuk mendalami S1 pedalangan ya. Kemudian setelah itu beliau diberikan kesempatan bertemu dengan almarhum Ki Seno Nugroho, kemudian diberikan hak ataupun diberikan kelebihan oleh Allah untuk memiliki suara yang bagus, kemudian talenta yang baik. Satu lagi, digodok lagi sama Ki Seno Nugroho yang memang sudah biangnya
entertain gitu loh. Kiseno itu biangnya entertain atau rajanya entertain. Jadi dia sudah membimbing, nanti kamu begini, kata-kata begini dengan bahasa-bahasa yang maaf. Ada kata-kata ndas, kemudian ngesing dan lain sebagainya. Ada bahasa-bahasa yang kasar, tetapi dikemasnya itu karena Mbak Elisa yang mengatakan, karena dia bukan orang Jawa, menyebut kata ndes segala macam itu kan kayak bahasa gaul ya sebenarnya. Kalau kita menyebut kata ndes, kalau antara kita dan orang lebih tua dari kita kan nggak sopan. Cuman kalau namanya Mbak Elisa itu dianggap seakan-akan dia seorang yang tidak tahu, terus kemudian bahasanya itu dibikin seperti itu, jadi orangnya malah ketawa. Terus misalnya dia nanya, Peko itu apa Pak Seno? Dia bertanya kepada Pak Seno. Kemudian Pak Seno jawabnya gampang banget. Peko itu cantik. Wah, berarti saya sangat pekok sekali ya. Terus dia mengatakan sinden-sinden semua di sini pekok sekali. Jadi ada beberapa punchline yang sengaja dilemparkan ke Pak Seno, kemudian dihantam sama Mbak Elisa, kemudian dipecahkan. Jadi mengumpan, kemudian dimakan, dipecahkan. Ada punchline. Kalau istilah dunia entertain itu yang meledak untuk bahan tertawa itu punchline ya. Jadi itu puncak dari gongnya. Kalau kata Kiseno tuh gongnya. Jadi mereka melemparkan umpan, dimakan, kemudian digongin. Nah, Mbak Elisa ini pinter di sini dan saya rasa maaf, Kiseno memiliki banyak kelebihan yang dimana kelebihannya bukan hanya dari segi dunia pewayangan saja, tapi entertainnya juga beliau bagus dan beliau membimbing juga. Kayak Mbak Tatin tuh tiap hari kayaknya berantem aja. Padahal ketika beliau meninggal, Mbak Tatin tuh sedih banget karena itu sebenarnya dibungkus sebagai sebuah hiburan, itu dibungkus sebagai sarana hiburan. Dan kalau menurut Eyang sendiri ya, Elisa itu dalam berbahasa Jawa yo lancar sebenarnya, tapi karena bungkusnya dibuat seperti itu antara Kiseno dan juga Mbak Elisa, jadi sengaja dibuat seperti itu untuk apa? Untuk entertaining tadi, untuk sebuah program entertaining sebelum beliau sambil beliau menyanyi, misalnya bawa apa, kemudian podangku dan lain sebagainya, dibikin bercanda terlebih dahulu dengan kata-katanya beliau yang seakan-akan tuh tidak bisa berbahasa Jawa. Padahal kalau ini saya juga nggak tahu ya. Saya sendiri tidak memahami karena saya belum pernah bertemu dengan Mbak Elisa secara langsung. Cuman kan saya subscriber channel beliau ya. Jadi kalau kata yang Lukito sendiri, Elisa tuh sebenarnya bisa berbahasa Jawa dengan fase Mas Tulus, tapi karena dibungkusnya seperti itu. Dan saya berpikir, oke, di beberapa vlog memang dia berbahasa Jawa cukup lancar, apalagi waktu di pagelaran wayang kulit yang kemarin tiga dalang, Ki Geter dan juga Ki Keswan sama dia itu menurut saya sudah biasa dan bahasanya lancar-lancar saja. Jadi memang mungkin betul apa kata yang Lukito, betul atau tidak saya juga tidak paham, tapi kalau menurut yang Lukito seperti itu, beliau ini sengaja membungkus tidak lancarnya bahasa Jawa tadi untuk sesuatu yang menghibur, untuk penghiburan saja, untuk entertaining antara dia dan Kiseno. Jadi semakin hantam makan dan jadi akhirnya lucu. Sebelum beliau bernyanyi itu ada entertainnya, ada lawakan yang timbul. Dan satu hal positif yang Lukito sampaikan kepada saya tentang Mbak Elisa adalah Mbak Elisa itu sekarang justru ini mohon maaf, ini bukan segi pandang saya, tapi segi pandang yang Lukito ya, mohon dipahami lagi. Segi pandang yang Lukito. Menurut yang Lukito sendiri dia mengatakan kalau Mbak Elisa ini sekarang sangat-sangat merasa kehilangan yang pertama. Yang kedua, beliau itu sangat-sangat ingin mengabdikan diri kepada warga Laras, khususnya kesenian Jawa. Aku juga sih melihatnya seperti itu ya teman-teman. Kita melihatnya juga seperti itu. Dan banyak sekali saran dari teman-teman dari YouTube, channel YouTube kita ya. Antaranya itu beberapa saran, ada beberapa yang kasih tahu Mas Tulus. Sorry. Yang ini dia kan aku semalam ngobrol sama dia, tapi dia sekarang nggak pulang-pulang, nggak tahu kemana. Aku tuh takut kalau yang Lukito nggak pulang, takutnya di mana-mana tuh ada apa gitu loh. Aku tuh ngeri malahan sebenarnya kalau yang nggak pulang ya. Thanks Mas Bro sudah sudi mengulas apa yang jadi tanya saya. Kita berpikir jauh saja, semoga anak muda kekinian masih mau mencintai budaya luhur dan juga salah satu jika kita berharap Elisa dan seluruh kru warga Laras menjadi tren positif atas apa yang telah dibuat oleh Harmanum Kiseno. Salam damai sukses selalu ya. Terima kasih. Semoga Mbak Elisa juga meneruskan Harmanum Kiseno ya. Nih, ada info lagi dari Mas Wahyu Wiyanto. Mbak Elisa Orkarus Alaso itu tepatnya S1 Mas Tulus Pedalangan, lanjut S2 Psikologi dan saat ini sedang melanjutkan S3. Nah, ini info yang cukup bagus ya teman-teman ya. Dan dari JNO juga berkomentar, Mbak Elisa mungkin bisa jadi PR atau marketing serta pencetus ide-ide baru bagi warga Laras. Perlu dikelola dengan sistem manajemen modern supaya dapat maju dan bertahan. Mengingat banyaknya dalang yang akan tampil, pembagian honor, banyaknya saweran agar adil, beberapa untuk masuk ke kas, beberapa untuk pribadi, hanya ide loh ya. Mungkin warga Laras
Mungkin saja Warga Laras punya sistem dengan yang sudah baik mengingat pemimpin tunggalnya telah tiada. Betul, terima kasih Mas Jian. Oh ya sarannya ya. Siapa tahu Mbak Elisa nanti nonton vlog ini terus beliau membaca juga supaya Mbak Elisa bisa lebih mengatur lagi bukan hanya nilai budayanya tetapi adalah manajemen atau dari dalamnya Warga Laras ini tadi, manajemen Warga Laras ini khususnya tentang pembagian dana dan lain sebagainya. Semoga Mbak Elisa nonton dan juga menyaksikan ya, dan semoga juga ternyata saat ini manajemennya itu sudah bagus. Jadi mudah-mudahan dengan adanya Mbak Elisa semakin lebih terjun ke situ ya semakin bagus lagi. Dan yang istimewa dari Eyang yang sampaikan adalah aku sempat tanya kan, yang pendapat Eyang dong tentang Mbak Elisa Orkalos Arasun itu nopo. Aku sempat berbicara ya. Saya ingatkan lagi, Eyang Lukito adalah teman saya, sahabat saya dari bangsa Jin yang memang sangat mencintai kebudayaan, khususnya wayang kulitnya Kiseno. Dia tuh suka banget pagelaran wayang kulit Kiseno dan maaf dia bukan manusia seperti kita ya. Dan saya sempat nyeletus omongan ke Eyang, yang menurut Eyang Mbak Elisa Orkalos Arasun itu seperti apa sih? Saya sempat bicara seperti itu dan Eyang berbicara begini, wah dia itu manusia beruntung le. Dia ini menungso beruntung sebabnya apa? Kudu wonge dhewe tapi dapat wahyu untuk melestarikan budaya kita. Jadi sebenarnya secara tidak langsung mereka itu memiliki mendapatkan anugerah sendiri dari Allah. Kenapa kita bisa mencintai? Kenapa bisa? Ya kita mungkin berpikir dua kali ya. Wow, tuh wong Jawa kok iso mikir nih Jawa. Nggak ada basic Jawa kok bisa tiba-tiba jadi pedalangan. Nah itu adalah satu hal yang memang agak sedikit mengagetkan, sedikit aneh dan mungkin saja memang sudah kehendak Allah. Yang pertama, mungkin betul kata Eyang. Dan saya sempat bertanya kira-kira bisa meneruskan atau tidak yang kalau menurut pendapat Eyang. Aku bukan membacakan ramalan tapi aku ngobrol sama Eyang bisa meneruskan Kiseno Nugroho atau tidak. Dan Eyang tuh dengan tegas jawabnya tuh kayak gini. Ketoke le Elisa kae melestarikan budaya bisa, tapi lek kon fokus ning dalang dia belum. Dia belum memiliki keinginan. Kata Eyang ya. Ini kata Eyang loh ya, bukan kata saya. Jadi menurut pendapat Eyang, untuk beberapa kesenian atau pagelaran wayang yang secara wayang universal, misalnya wayang apa tuh yang suka ditampilkan Mbak Elisa sama kayak kemarin 3 wayang terus dia di bagian goro-goro, mungkin dia mau. Tapi maksudnya begini, kalau menurut Eyang Lukito, secara profesional dia akan menjadi seorang dalang yang bisa menggelar 1 malam suntuk. Itu menurut Eyang Lukito kecil kemungkinan dia mau lagi melakukan itu. Jadi mungkin hanya wayang celimen yang 2-3 jam, kemudian wayang-wayang modern atau wayang-wayang kolaborasi, wayang seperti yang sering ditampilkan oleh beliau, kemudian berbahasa Indonesia dan sebagainya. Wayang milenial mungkin insya Allah kalau menurut saya masih bisa. Cuman kalau secara profesional Mbak Elisa jadi dalang yang bisa tampil selama 1 malam suntuk, kalau menurut Eyang Lukito tidak. Jadi dia belum memiliki keinginan itu. Itu menurut Eyang Lukito ya. Dan kalau dikatakan dia lebih mencintai Warga Laras lagi, dia sangat mencintai Warga Laras. Dan sekarang yang tadinya mungkin waktu ada Kiseno dia mencurahkan anggaplah misalnya hanya 80%, kalau kata Eyang Lukito sudah sampai di 98%. Dia sangat ingin membantu, dia sangat ingin mengabdikan diri untuk Warga Laras. Itu menurut Eyang Lukito. Betul atau tidaknya kita nilai sendiri. Kita nanti lihat sendiri masing-masing ya. Karena kalau dikatakan bisa meneruskan Kiseno Nugroho, meneruskan melestarikan budaya bisa, meneruskan untuk melestarikan Warga Laras, kemudian melestarikan seni dan juga jenis kesenian beberapa yang ada di Jogja yang diketahui sama Mbak Elisa, insya Allah bisa meneruskan kecintaan Kiseno Nugroho dengan budaya untuk mengenalkan wayang kulit kepada masyarakat banyak, itu bisa. Tapi kalau untuk menjadi pengganti dan penerus Kiseno dalam hal perdalangan, mohon maaf, kalau menurut Eyang Lukito sendiri dia belum bisa fokus untuk ke situ, dan bahkan untuk saat ini dia belum memikirkan itu. Dia hanya fokus untuk mengatur bagaimana nih Warga Laras supaya mereka tetap, intinya tuh mereka tuh saling menguatkan. Mereka saling menguatkan. Jadi Mbak Elisa ini menguatkan yang lain juga menguatkan Mbak Elisa. Sebenarnya juga hancur loh guys. Sebenarnya Mbak Elisa tuh sedih. Aku tuh nanya, yang dia nangis apa enggak? Sorry, kalau dalam arti nangis tuh sudah pasti nangis. Cuman seterpuruk apa sih Mbak Elisa itu? Karena kan aku juga ngobrol sama beliaunya juga kan nggak mungkin toh. Karena saya enggak punya kontaknya, saya juga bukan siapa-siapa, saya itu cuma fansnya beliau saja. Dan menurut Eyang Lukito sendiri, wah dia tuh beberapa hari Tulus katanya, sampai nggak mau makan, sampai berpikir begitu. Wallahu alam ya, saya nggak tahu, yang Eyang sampaikan sih seperti itu. Dan Eyang sempat ngomong yang, dia tuh sempat merasa terpuruk juga. Tapi beberapa hari ke belakang ini, dia sudah merasa harus bangkit, dia juga merasa harus membimbing atau mendukung teman-temannya yang lain di Warga Laras. Dan
dia sudah mencoba menonjolkan dirinya di Warga Laras, dan itu yang cukup saya acungi jempol. Yang pertama adalah kalau pertanyaannya meneruskan kemudian jadi dalang besar, kalau menurut Eyang Lukito dia belum memiliki pikiran untuk itu. Kalau untuk dalang wayang cilimen dan lain sebagainya mungkin dia masih mau, tapi kalau untuk semalam suntuk secara profesional membawakan satu lakon, kalau menurut Eyang Lukito untuk pemikiran beliau saat ini belum ada, belum arah ke situ. Intinya begitu ya. Kalau ke depannya sih aku nggak tahu, karena aku nanya sama yang jawabnya seperti itu. Kemudian tentang bagaimana fungsi ataupun kedepannya Mbak Elisa di Warga Laras, saya rasa Eyang Lukito juga sudah mengatakan wah dia semakin cinta dengan Warga Laras, dan kecintaan beliau yang misalnya tadinya hanya 80 sekarang sudah dinaikkan jadi 98%, dan hanya 2% saja ada rasa-rasa yang mungkin yang namanya manusiawi ya teman-teman. Tapi di sisi lain apapun yang terjadi, apapun kata Eyang Lukito, apapun pendapat dari Eyang tentang Mbak Elisa, sekali lagi secara pribadi saya sangat mendukung sekali apa yang dilakukan Mbak Elisa. Lebih menguatkan Warga Laras khususnya dengan menguatkan diri sendiri, kemudian lebih mensupport Warga Laras untuk lebih mencintai budaya lagi, dan insya Allah memang Mbak Elisa akan jadi sesuatu yang besar. Mbak Elisa akan menjadi lebih besar dari sekarang. Saya melihat ada beberapa, kalau kata Eyang nih, istilah Eyang tuh bilangnya begini, moncere ketok. Jadi kalau kata Eyang Lukito, entah beliau meramal atau tidak saya tidak tahu, tapi beliau mengatakan kalau Mbak Elisa ini akan semakin besar suatu ketika, dan dia akan menjadi salah satu sentral yang bahkan ya kata Eyang, Mbak Elisa punya pikiran untuk mendirikan sanggar sendiri untuk pelestari budaya. Saya nggak tahu betul atau tidak, tapi Eyang mengatakan seperti itu ke saya, dan mudah-mudahan saja benar ya teman-teman. Jadi wong sing udu wong Jawa membangun sanggar, membuat pendopo untuk melestarikan kebudayaan punya orang lain, bukan punya kita, itu kan luar biasa ya. Kalau toh benar atau tidaknya yang disampaikan Eyang, kita berdoa saja kalau toh yang disampaikan Eyang itu benar semua atau baik semua, ya kita aminkan supaya kebudayaan kita tidak punah. Jadi di sini dalam hal ini kita mengglobalkan diri kita bukan hanya sebagai pendukung Warga Laras, bukan hanya sebagai pendukung Mbak Elisa, sebagai mensupport mereka untuk lebih kuat, tetapi dalam hal ini kita mensupport kebudayaan kita untuk lebih dikenal oleh masyarakat ramai, lebih dicintai oleh masyarakat ramai lagi, dan lebih dimengerti, dipahami, juga lebih ngeremboko kalau dalam bahasa kita itu ya, lebih dicintai sama masyarakat khususnya milenial. Jadi, nah disinilah Mbak Elisa sudah mulai mencoba mendekati para milenial dengan menggelar wayang-wayang tertentu yang mungkin lebih simple, jadi banyak. Kalau dikatakan dia mempelajari banyak hal dari Ki Seno Nugroho, saya rasa betul sekali. Ini hasil rebusannya Ki Seno, hasil olahannya Ki Seno. Nah, sekarang Mbak Elisa sedang bertugas apa? Tugasnya Mbak Elisa adalah dia mengingat apa yang sudah dilakukan oleh Ki Seno, apa yang sudah direbus sama Ki Seno. Nah, saat ini Mbak Elisa sudah menggunakan itu untuk mencari uang untuk dirinya sendiri dengan mengolah beberapa hal yang sudah Ki Seno kasih, sudah Ki Seno umpankan dan digunakan untuk beberapa penampilan ataupun perform di tempat yang lain ya. Sekali lagi, apapun yang disampaikan Eyang Lukito, mau jadi penerus atau tidak, setidaknya Mbak Elisa adalah salah satu duta budaya yang justru bukan dari negara kita, bukan dari negara kita, bukan dari suku kita, dan beliau memperjuangkan kebudayaan kita. Apapun yang beliau lakukan, doakan yang terbaik. Intinya saya doakan yang terbaik buat Mbak Elisa, semoga selalu sehat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan untuk segala urusannya, dan semoga Mbak Elisa tetap bisa menjadi Mbak Elisa yang dulu. Dan kalau menurut Eyang akan lebih moncer lagi, diaminkan saja, amin ya Allah. Semoga lebih moncer, lebih bisa lagi. Kemudian dikatakan Eyang kalau beliau memiliki pemikiran ingin membuat sebuah sanggar seni, kita iyakan saja. Semoga apa yang diniat oleh beliau dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian bisa menjadi duta budaya. Meskipun beliau bukan orang Jawa ya. Jadi dalam hal ini apapun yang disampaikan oleh Eyang, baik atau buruknya kita doakan saja. Mau jadi penerus atau tidak, setidaknya beliau tetap jadi Mbak Elisa yang dulu, terus mencintai Warga Laras, dan juga Warga Laras juga tetap kuat, saling tetap solid, dari tim streaming, tim Warga Laras, dan juga Mbak Elisa. Semoga mereka tetap berpegangan erat untuk melestarikan budaya, khususnya untuk Mas Gatot Jatayu juga, Mas Mantri, terima kasih banyak. Terus buat Ki Geter Pramuji juga sembah nuwun sangat sudah mau menyaksikan vlog saya yang tidak seberapa ini. Tapi intinya di sini video ini saya buat bukan, kalau jenengan bilang Mas Tulus mencari viral, cari viewers, cari subscriber, cari apa, terserah jenengan, monggo kerso. Dalam hal ini saya garis bawahi, apa yang saya sampaikan adalah untuk sesuatu mendukung supaya lebih menyemangati mereka, dan ini adalah salah satu media atau cara saya untuk
ikut melestarikan budaya Jawa dengan memperkenalkan beberapa hal-hal itu. Dan banyak teman-teman saya yang, Kisino tuh siapa sih? Ternyata banyak yang nggak tahu dan sekarang sudah mulai banyak tahu dengan menyaksikan channel saya. Semoga dengan hadirnya beberapa hal yang saya sampaikan di sini bisa menjadi wadah ataupun tempat bagi kita untuk lebih mengenal budaya lagi. Dan semoga Mbak Elisa, Wargo Laras, Ki Geter, Mas Mantri, semuanya, Mas Gatot Jatayu, diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesulitan yang baik, diberikan kemudahan untuk melestarikan budaya Jawa dan semakin solid, semakin hebat, semakin bersatu lagi ya. Mas Tulus mohon pamit dulu. Terima kasih banyak sudah mulai mengaji di masjid. Insya Allah ketemu lagi di vlog selanjutnya ya. Kita doakan yang terbaik untuk mereka semua. Wargo Laras, Mbak Elisa, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dan beberapa revisi yang sudah disampaikan oleh beberapa subscriber Big Tulus Official. Terima kasih banyak. Bisa jadi Mas jadikan referensi untuk lebih mengedepankan kebaikan untuk meluruskan info tentang Mbak Elisa ya. Sekali lagi kita dukung Mbak Elisa. Semoga kebudayaan Jawa semakin maju, semakin baik dan semakin baik ya. Terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam rahayu, 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 rahayu. Terima kasih orang baik. Sampai jumpa.